wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Nusalli wa nusallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semuanya masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu sekaligus ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Salah satu ibadah yang Allah berikan pahalanya secara khusus adalah ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini jamaah adalah ibadah yang spesial untuk penghapusan dosa. Spesial Allah gunakan puasa itu untuk penghapusan dosa. Jadi ibadah itu ada pahala besarnya masing-masing. Seperti zakat itu mensucikan harta zakat. Nah, kalau puasa ini adalah khusus penghapusan dosa. Maka kalau kita perhatikan ibadah puasa Arafah itu keutamaannya adalah menghapus pahala 1 tahun sebelum dan 1 tahun yang akan datang, menghapus dosa. Nah, puncak dari ibadah puasa adalah puasa Ramadan. Maka pahala yang Allah berikan kepada puasa Ramadan jauh lebih besar daripada puasa sunnah. Karena pahala ibadah wajib tidak bisa disamakan dengan yang sunnah. Puasa Ramadan itu puncak keberhasilan kita adalah mendapatkan ghufira ma taqaddama min dzambi. Dan para ulama sepakat kalau sesuatu tidak dijelaskan oleh Allah dan oleh Rasul secara khusus, tidak ada batasan, maka maknanya luas. Allah mengampuni dosa orang yang puasa Ramadan, tidak menyebutkan kapan, sampai kapan tidak disebutkan. Berarti kata para ulama, dosa panjenengan dari balik sampai sekarang menjalankan puasa Ramadan berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan yang sekarang usianya 50 tahun berarti sudah berapa tahun puasa Ramadan, Pak? Kalau dimulai dari umur 10 tahun berarti sudah 40 tahun panjenengan puasa Ramadan. Yang umur 60 tahun berarti hampir 50 tahun panjenengan puasa Ramadan. Yang 70, 80 ngoten nggih? Tak setiono. Yang 80 tahun umurnya sekarang hampir sekitar 70 tahun panjenengan puasa Ramadan. Alhamdulillah, masyaallah. Dan mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada panjenengan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa panjenengan dari balik sampai umur 70 80 diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka saking pentingnya puasa Ramadan, saking pentingnya ibadah puasa, maksud saya ibadah puasa itu satu-satunya ibadah yang dijadikan sebagai kafarat hukuman. Salat yang disampaikan sebagai imaduddin tidak Allah gunakan sebagai hukuman untuk seseorang. Contoh,
Orang yang melanggar sumpah atas nama Allah, demi Allah kok dia langgar, maka dia kena kafar, harus membayar konsekuensinya. Satu, harus memerdekakan budak 3 orang. Yang kedua, harus memberi makan atau ngasih pakaian kepada fakir miskin sebanyak 10 orang. Tapi kok 2 ini tidak mampu, orang yang melanggar sumpah sudah demi Allah kok dilanggar, maka harus menunaikan yang ketiga, puasa 3 hari berturut-turut. Puasa dijadikan hukuman, bukan sholat. Contoh lagi, misalkan orang haji yang melanggar syarat ketentuan haji, rukun haji, dendanya apa? Puasa salah satunya. Orang yang zihar, bagi suami yang zihar, mohon maaf, menyamakan punggung istri dengan punggung ibu, ini ziharnya juga puasa. Mohon maaf, orang yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, kafaratnya juga puasa, bukan sholat, bukan zakat, bukan haji umroh. Bahkan haji umroh yang harusnya lebih mahal bisa dijadikan denda, tapi tidak oleh Allah. Puasa digunakan oleh Allah sebagai hukuman orang Islam yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan di dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi. Dengan semuanya sudah hafal, dan saya yang membalas langsung pahala puasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Materi yang diamanahkan kepada saya adalah berkaitan dengan akhlak. Di tahun sebelumnya saya sudah membahas tapi belum selesai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak itu bukan terjadi antara interaksi kita dengan makhluknya Allah, tetapi ada jauh yang lebih penting daripada itu, yang a'la, yang lebih tinggi daripada itu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dulu saya sampaikan sabar, syukur dan lain sebagainya. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, ada salah satu akhlak yang ini menempati urutan pertama sebagai akhlak tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil dari kitab Arba'in, bukan Arba'in Nawawi. Ada kitab Arba'in yang khusus membahas tentang 40 hadis tauhid. Akhlak tertinggi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Kenapa, Pak? Tauhid. Tauhid itu puncak adab, puncak akhlak seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tinggi. Orang kalau tauhidnya betul, dia akan mendapatkan miftahul jannah, kunci surga. Jadi surga itu bisa dilalui dengan 3 hal. Satu, dengan thariqul jannah atau thariqun ilal jannah. Yang kedua adalah abwabul jannah. Yang ketiga adalah miftahul jannah. Kalau panjenengan punya cita-cita masuk surga, 3 ini harus dapat. Kalau cuma dapat jalannya, nggak dapat pintu, nggak dapat kuncinya, nggak bisa masuk surga. Tahu jalannya, nggak tahu pintunya, nggak bisa masuk surga. Harus komplit, pintunya dapat, kuncinya dapat, jalan menuju surga juga harus kita punya. Lah, jalan menuju surga itu yang sekarang panjenengan lakukan, yaitu ilmu. Hanya satu jalan menuju surga, bukan sholat, bukan tauhid, bukan puasa Ramadan, bukan zakat, haji, umroh, bukan. Thariqun ilal jannah al-ilm. Jalan menuju surga itu adalah ilmu. Panjenengan datang ke pengajian itu hadiahnya bukan main-main. Hadiahnya bukan kulkas, bukan sepeda, bukan. Tapi hadiahnya adalah mendapatkan thariqun ilal jannah. Ini jalan surga. Punya jalan surga, sudah rajin datang pengajian. Kedua, harus dapat abwabul jannah, pintunya harus dapat. Apa abwabul jannah? Abwabul jannah adalah amal soleh. Sudah dapat pintunya, amal soleh.
Yang ketiga, miftahul jannah cuma satu, yaitu dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam sebuah hadis yang terkenal, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man as'adan nas bi syafa'ati fi yaumil qiyamah." Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, siapa orang yang paling bahagia di hari kiamat dengan syafaatmu?" Ya. Nabi kaget ditanya seperti itu, karena tidak ada orang yang bertanya pertanyaan seperti itu kecuali Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu sangat haus dengan ilmu. Siapa orang yang paling bahagia di hari kiamat ya Nabi? Kemudian Rasul menjawab, as'adun nas bisafa'ati fi yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi. Orang yang paling bahagia di hari kiamat dan akan mendapat syafaatku adalah ketika semasa hidup di dunia sampai meninggalnya statusnya adalah pemegang kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kunci surga itu la ilaha illallah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kuncinya surga ini sekaligus menjadi kunci syafaat. Dalam hadis tadi disebutkan dengan man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syafaat, tauhid itu kunci syafaat. Tanpa tauhid, tanpa beriman kepada Allah, nggak bisa orang mendapatkan syafaat. Pertolongan terakhir yang Allah izinkan, syafaat. Tanpa la ilaha illallah, nggak mungkin orang bisa mendapatkan syafaat. Ini tauhid, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, hadirin sekalian, pernah bercerita tentang bagaimana mulianya kalimat la ilaha illallah. Suatu ketika ada seorang hamba diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di mahkamahnya Allah, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dicari baik dan buruknya. Kemudian malaikat datang menyiapkan 99 lembaran catatan amalnya. Satu lembar saja panjangnya adalah sejauh mata memandang. Jauh, kalau dibentangkan atau dilebarkan itu panjang sekali catatan amalnya. Itu satu kali 99, jadi panjangnya, banyaknya luar biasa. Setelah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata rapotnya orang ini merah, yang mengharuskan orang tersebut masuk neraka. Yang mengharuskan hamba ini masuk neraka. Sudah dihitung Allah, ternyata rapotnya merah. Dari 99 catatan amal baik dan buruknya, ternyata banyak amal buruknya yang mengharuskan orang tersebut masuk neraka. Ya. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad dzalamat nafsa. Apakah malaikat sudah menzalimi kamu? Maksudnya apakah malaikat itu salah mencatat amal kebaikanmu yang dulunya kebaikan terus ditulis dosa sama malaikat? Nah, orang tersebut pasti nggak bisa bohong, nggak bisa bohong. Tidak bisa orang itu menjawab, sepertinya malaikat salah, nggak bisa, orang nggak mungkin. Kemudian orang ini putus asa karena sudah mau dimasukkan ke dalam neraka, putus asa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah bitokoh, sebuah kartu. Kartu ini adalah bertuliskan la ilaha illallah. Kata Allah, kamu itu punya kebaikan. Kaget, kebaikan apa? Ternyata dikeluarkan
keluarkan kartu, kemudian 99 amalnya itu ditimbang dengan satu kartu dengan tulisan la ilaha illallah. Dalam hadis disebutkan bitoko. Bitoko ini guys, kartu istimewa bitoko. Ditimbang. Ternyata timbangannya itu berat la ilaha illallah daripada 99 amalnya tadi. Kemudian dosa orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan orangnya dimasukkan ke dalam surga. Ini hadisnya sahih, hadis qudsi. Menunjukkan bahwa pentingnya kula panjenengan untuk menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tapi sebelumnya ada cerita dulu bahwa besok di akhirat itu ketika semua sudah diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah finish. Yang harusnya masuk neraka sudah dimasukkan neraka, yang harusnya masuk surga sudah dimasukkan surga oleh Allah. Mahkamahnya sudah tutup. Sidangnya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Beres semuanya, tidak ada orang yang tersisa. Setelah semuanya beres, syafaat sudah diberikan, syafaat lewat Quran sudah Allah berikan, syafaat lewat anak soleh sudah Allah berikan, syafaat lewat Rasulullah Muhammad sudah diberikan, syafaat lewat malaikat, lewat ilmu, lewat puasa sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beres semuanya. Semua sudah menempati tempatnya masing-masing. Setelah itu Allah mengatakan bagiat syafaati. Sekarang tinggal syafaatku. Semua sudah masuk surga, sudah masuk neraka. Allah mengatakan bagiat syafaati. Sekarang tinggal syafaatku saja. Ya, tinggal syafaatku. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Allah kemudian mengambil arang dari neraka. Yang arang ini adalah orang-orang yang terbakar di api neraka. Diambil arangnya, dicelupkan oleh Allah di sungai surga, kemudian orangnya berubah menjadi individu-individu yang ganteng-ganteng tentunya, karena penghuni surga salah satu syaratnya harus ganteng dan cantik. Karena masuk surga akan dirubah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi individu baru. Kemudian orang-orang ini adalah rombongan terakhir yang masuk surga dengan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan Allah ke dalam surga. Kemudian penduduk surga yang sudah awal menempati surga kaget, loh, ada rombongan terakhir masuk surga. Penduduk surga mengatakan haulai bi ghairi amalin amilu. Orang-orang terakhir, rombongan terakhir yang masuk surga ini adalah orang yang masuk surga tanpa amal dan tanpa kebaikan. Bayangkan, orang yang tanpa amal, tanpa kebaikan diizinkan oleh Allah masuk surga. Kenapa? Kata penghuni surga adalah Allah yusroku nabihi syai'an. Orang ini semasa hidupnya memegang teguh la ilaha illallah, agamanya Islam, meskipun gak pernah berbuat baik, tapi dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Diizinkan masuk surga gara-gara la ilaha illallah. Maka di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang sudah sangat terkenal, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dipastikan Allah masuk surga. Tauhid, tapi syaratnya tidak boleh melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tauhid. Al-Fatihah ayat pinten?
ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat untuk memohon doa. Itu tauhid. Maka tauhid ini tidak bisa campur dengan syirik, setengah-setengah. Tauhid setengah, syirik setengah, tidak bisa. Syirik satu, tauhidnya 99, dia dianggap syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beratnya. Konsekuensinya berat, tapi hadiahnya juga besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu senang sekali kalau hambanya itu la ilaha illallah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dan syirik tidak bisa digabungkan. Dengan dalil apa? Dengan dalil saat Rasulullah SAW dakwah di kota Makkah. Di kota Makkah, Rasul itu mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari orang kafir Quraisy. Suatu ketika orang kafir Quraisy ini lelah dengan dakwahnya Nabi. Ini semakin dihalangi, agama Islam semakin menyebar. Akhirnya Rasul diundang, diajak diskusi oleh pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy Mekah, termasuk Abu Jahal dan kawan-kawan. Diajak diskusi, ya Nabi, bukan Nabi, kalau orang kafir panggil ya Muhammad atau ya Abul Qasim. Wahai Muhammad, ini agama Islam kok semakin kami halangi semakin maju, tapi kita tidak mau beriman kepada kafir Quraisy Mekah. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Ya, Nabi diajukan sebuah penawaran. Ya, nanti penawarannya tergantung Nabi diterima atau tidak. Kami tawarkan dari kaum kafir Quraisy menawarkan sebuah tawaran yang harus panjenengan pertimbangkan. Apa tawarannya? Bagaimana kalau Tuhan kita bagi? Tuhannya dibagi oleh orang kafir Quraisy. Bagaimana membaginya? 1 pekan kami menyembah Allah, 1 pekan lagi umat Islam menyembah berhala Lata Uzza dan semua berhala yang ada di Ka'bah, dibagi oleh kafir Quraisy. Atau kalau tidak mau 1 bulan, 1 bulan kita nyembah Allah, 1 bulan engkau Muhammad nyembah berhala kami. Gak mau lagi 1 tahun. 1 tahun kami nyembah Allah. Nah, kalau 1 tahun kan harapannya dikasih hidayah sama Allah. Ya, orang kafir itu juga pinter. Atau 1 tahun lagi kamu nyembah berhala. Gantian 1 tahun selang-seling. Nanti berikutnya seperti itu terus. Rasulullah bingung. Karena belum ada ilmunya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum nyampe kepada Nabi. Nanti mau diterima oleh Nabi, jangan-jangan nggak boleh sama Allah. Mau ditolak oleh Nabi, jangan-jangan boleh. Ya, Nabi bingung, minta waktu kepada orang kafir Quraisy. Ini belum ada wahyu apapun. Wahyunya belum tentang tauhid yang memberikan jawaban atas hal itu. Ya, setelah ditimbang-timbang, bingung Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi adalah makhluk yang paling dicintai Allah, tentu Allah Subhanahu wa taala sangat peduli dengan Nabi. Kondisinya sedang memikirkan jawaban dari sebuah masalah. Allah mengutus malaikat Jibril dengan membawa wahyu. Surat apa? Surat apa yang diturunkan Allah gara-gara pertanyaan kafir Quraisy tadi? Surat Al-Kafirun. Turunlah kul ya ayyuhal kafirun sampai ayat terakhir apa? Lakum dinukum waliyadin. Bahwa tauhid tidak bisa bercampur dengan syirik. Bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tersisipi oleh Tuhan-Tuhan yang orang lain sembah. Enggak boleh. Nah, kalau satu saja ada kesyirikan di dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surat Az-Zumar, la yahbitunna amal. Ya, hancur amalan kita gara-gara berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dan Az-Zumar ayat 65 ini, insya Allah 65, ini merupakan ayat yang diturunkan oleh Allah tidak hanya di dalam Al-Quran. Ya, ini salah satu ayat yang di Zabur ada ayat ini, di Injil, tapi Injil yang otentik nih, bukan Injil yang sekarang. Di Injilnya Nabi Isa ada ayat ini, di Tauratnya Nabi Musa ada ayat ini. Ayat ini diturunkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semua kebagian ilmu ini, nabinya ganti, suhufnya ganti, kitabnya ganti, semua dapat ayat ini. Walaqad uhiya ilaika wa minal ladzina walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta layahbitunna amal. Sudah aku wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi terdahulu tentang ayat ini, maksudnya la in asyrakta, apabila salah satu dari kalian berbuat syirik, layahbitunna amal, hancur amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ada seorang nabi yang dijuluki sebagai Abu Tauhid. Sinten? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini dijuluki sebagai bapaknya tauhid. Bapak tauhid, orang yang tauhidnya paling bagus setelah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah puncaknya makhluk. Nabi Ibrahim saja punya anak Nabi, punya cucu Nabi, punya cicit juga Nabi. Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dari nyembah berhala, dari perbuatan syirik, dan jauhkan anak-anakku dari perbuatan ini. Bayangkan, Nabi berdoa seperti itu, minta dijauhkan dari syirik. Ini menandakan bahaya dosa syirik. Nabi, bukan hanya keturunan-keturunannya itu mulia Nabi, Bani Ismail. Bahkan Nabi Muhammad juga dari keturunan Bani Ismail. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu pun minta supaya dijauhkan dari perbuatan syirik. Bukan hanya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an asyraka. Ya Allah, jauhkan saya atas perbuatan syirik. Nabi Muhammad doa untuk dijauhkan dari perbuatan syirik. Padahal Nabi Muhammad tidak mungkin berbuat syirik. Nabi Muhammad tidak mungkin mendapatkan dosa dari Allah dan tidak akan bisa berbuat dosa. Nabi Muhammad SAW masih berdoa meminta dijauhkan dari sifat syirik. Ini menandakan bahwa perbuatan syirik sangat bahaya. Tapi sebaliknya, lawan katanya, perbuatan tauhid adalah akhlak tertinggi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita semuanya pegang teguh. La ilaha illallah dakhala jannah. Semuanya akan masuk surga selama hidupnya mengatakan la ilaha illallah. Naudzubillah, kalau kita meninggal dalam kondisi yang belum taubat dan sudah berbuat syirik, layah piton amal, nggak bisa masuk surga. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali satu, dosa apa? Syirik. Sebesar-besarnya dosa hamba potensi diampuni Allah. Tapi kalau sudah masalah syirik dan dia belum taubat ketika meninggal dunia, tidak akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan mudah-mudahan kita semuanya, kita doa supaya anak cucu kita dijauhkan dari sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syirik itu nanti yang menghalangi anak cucu kita mendoakan kita. Nah, karena kan kita nggak bisa memastikan kita itu meninggal dalam kondisi yang banyak dosa, sedikit dosa, atau bahkan pengennya nggak punya dosa. Lah, karena misal karena udzubillahi min dzalik kita meninggal dalam kondisi yang masih ada dosa di dalam diri kita meninggal tentu nggak bisa lagi untuk berdoa.
Siapa yang bisa mendoakan kita dan doanya dikabulkan Allah? Anak waladun sholihun yad'ulah. Anak yang mempunyai sifat soleh yad'ulah, yang mendoakan orang tuanya. Ini yang akan menghapus dosa-dosa kita. Karena ada satu hambanya Allah di dalam sebuah hadis qudsi kaget, loh saya kan sering berbuat dosa ya Allah, kok tiba-tiba ketika dihisab saya nggak punya dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, anakmu itu hidup kemarin, setiap sujudnya mendoakan ampunan untukmu, sehingga dosamu habis sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagimu surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan besok insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.